Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Pagi. Sudah ketemu lagi nggih. Gimana tugasnya kemarin? Sudah selesaikah? Sudah di-upload Bu. Alhamdulillah. Ini pesertanya sudah komplit nggih? Sudah. Nah, untuk mempersingkat waktu biar tidak banyak kehilangan waktu, monggo langsung saja pada Pak Masum, Pak Ketua, untuk dibuka dan dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Monggo Pak. Mari kita bersama teman-teman untuk mengawali kegiatan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Masum. Selanjutnya biar lebih segar dulu nggih. Sebelum sesi kita mulai, untuk yang tugas hari ini pimpin ice breaking, Bukun nggih. Monggo silakan Bukun. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mari teman-teman, untuk mengawali sesi ini saya mau mengadakan ice breaking. Jadi lakukan apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya ucapkan. Paham ya aturannya? Kita mulai ya. Pegang kepalamu. Pak Masum salah. Apa yang saya lakukan, bukan apa yang saya ucapkan. Berarti kurang fokus. Lagi ya, ulangi lagi ya. Yeah. Lakukan apa yang saya lakukan, bukan yang saya ucapkan. Pegang hidungmu, pegang matamu, pegang rambutmu, pegang telingamu. Berarti semuanya sudah fokus. Bagus. Semangat, terima kasih. Alhamdulillah sudah lebih segar dan fokus nggih Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini setelah kita kemarin mempelajari tentang asesmen diagnostik, buat refleksi sebentar, saya tanyakan dulu apa itu asesmen diagnostik Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Yang kemarin? Monggo, Bukun atau Pak Masum? Saya dulu ya. Ya. Menurut saya, asesmen diagnostik itu adalah penilaian yang bertujuan untuk menggali informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi siswa, misalkan bagaimana dia belajarnya di rumah, kenapa nilainya jelek, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa menanyakan di awal pembelajaran, seperti misalkan tadi malam belajar nggak? Siapa yang mendampingi belajar, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi kita bisa tahu kenapa anak ini misalkan nilainya rendah gitu. Ya, kalau dari Pak Masum? Asesmen diagnostik itu asesmen dalam rangka untuk mengetahui pengetahuan dasar si anak dan mengetahui kondisi awal anak. Baik, berarti masih ingat semua nggih? Berarti pembelajaran kemarin berhasil nggih? Nah, untuk hari ini kita masih akan mempelajari tentang asesmen, karena sebenarnya muara dari pembelajaran untuk membentuk profil pelajar Pancasila itu kan memang harus melewati satu pembelajaran yang utuh nggih, dan asesmen itu tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita fokusnya ke apa itu asesmen formatif dan sumatif. Pasti sudah sangat berpengalaman nggih soal asesmen formatif dan sumatif. Saya bagikan layar dulu. Nah, baik, untuk hari ini Bapak Ibu kita akan fokus pada asesmen formatif dan sumatif. Sebelum menginjak ke materi, ada yang mau saya tanyakan dulu. Coba ceritakan bagaimana Bapak Ibu melakukan asesmen formatif dan sumatif pada peserta didik. Coba Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat tentang asesmen formatif dan sumatif di kelasnya yang sudah dilakukan? Saya. Ya, monggo. Saya tes formatif saya lakukan di tengah perjalanan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Kalau tes sumatif saya lakukan ketika proses pembelajaran selesai. Kalau formatif berarti di tengah proses, kalau sumatif di akhir gitu nggih Pak Masum nggih?
Ya, ya. Kalau dari Bukun, Saya cuma mau menambahkan saja, ya. ini contoh tes formatif maupun sumatif yang sudah saya lakukan, itu antara lain seperti misalkan kuis, kemudian mengadakan diskusi, kemudian tes secara tertulis seperti itu, Bu. Oh, baik sekali, terima kasih sharingnya. Nanti kita konfirmasikan, ya. Untuk sesi ini kita akan mempelajari 3 hal ini. Yang pertama, sebenarnya bagaimana sih konsep asesmen formatif dan sumatif itu, kemudian bentuk asesmennya seperti apa, kemudian yang ketiga adalah umpan balik. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian yang pertama, tentang jenis asesmen itu sendiri. Jenis asesmen itu ada formatif, jadi formatif itu memang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, kita mengadakan penilaian. Kemudian kalau asesmen sumatif itu adalah penilaian yang dilakukan pada akhir tema atau akhir pembelajaran. Nah, jenisnya ada 3. Ada assessment as learning, assessment sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi dalam penilaian ini dilakukan di tengah-tengah KBM. Jadi Bapak Ibu memberikan assessment bisa dilakukan oleh peserta didik itu sendiri atau dalam artian penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi ketika assessment as learning ini diketahui, guru itu bisa mengetahui pembelajaran sudah sesuai belum dengan yang Bapak Ibu mau. Gitu. Kemudian yang kedua, assessment for learning, assessment untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini sebagai tindak lanjutnya. Jadi ketika Bapak Ibu tahu anak-anak itu belum tercapai tujuan pembelajarannya, oh jadi saya tahu nih saya harus mengubah caranya biar hasil anak didik saya nanti lebih maksimal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, assessment of learning, yaitu assessment sebagai evaluasi pada proses akhir pembelajaran. Assessment ini bisa dilakukan di akhir tema ataupun akhir semester, penilaian tengah semester seperti itu. Itu adalah jenis-jenis assessment. Kemudian yang selanjutnya, konsep assessment formatif dan sumatif. Seperti ini. Jadi, assessment formatif itu adalah metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian, assessment formatif memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Nah, fungsinya adalah bagi murid, assessment formatif itu membantu murid mengidentifikasi kira-kira kekuatan dan kelemahannya selama dalam belajar itu apa gitu. Kemudian untuk guru dan sekolah, assessment formatif itu berfungsi untuk memberikan informasi tentang tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Kemudian, assessment formatif itu sendiri dapat diberikan oleh guru, teman, atau juga diri sendiri. Kalau assessment sumatif itu adalah dilakukan di akhir tema, di akhir topik pembelajaran. Assessment sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid. Jadi biasanya yang dicantumkan di nilai raport seperti itu adalah nilai dari assessment sumatif ini. Kemudian yang ketiga, umpan balik dari assessment hasil akhir ini digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi kalau assessment formatif itu adalah untuk memperbaiki. Jadi melihat pembelajaran itu sudah sesuai rencana atau belum. Kalau kira-kira hasilnya belum maksimal, nanti bisa diperbaiki dalam caranya gitu. Kemudian kalau assessment sumatif sudah di akhir ya, jadi sudah melihat capaian belajar siswa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini, tadi ini sudah seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan antara assessment formatif dan sumatif. Kalau persamaannya ada di tengah ini, nggih. Jadi persamaan antara assessment formatif dan sumatif itu adalah keduanya merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Kemudian yang kedua,
Keduanya merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik kepada peserta didik. Yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Seperti itu. Kalau untuk fungsinya tadi seperti yang sudah saya sampaikan ini nggih, untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman murid sejauh mana. Untuk muridnya, peserta didiknya sendiri, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya dalam belajar, serta meningkatkan kemampuan. Kalau yang asesmen sumatif itu untuk guru fungsinya adalah untuk mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Yang kedua, untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Itu untuk asesmen sumatif. Kalau untuk muridnya, fungsinya adalah yang pertama memahami performa di akhir unit pembelajaran dan agar mereka tahu, peserta didik itu tahu sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir dari unit pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, saya ada bagan. Sebelum saya tunjukkan bagan ini, saya mau tanya dulu, kira-kira yang selama ini Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing, itu proporsinya atau perbandingannya antara formatif sama sumatif, itu lebih banyak yang mana nih Bapak Ibu? Kalau saya, tempo dulu kita banyak melakukan sumatifnya daripada formatif. Namun barangkali karena ini kita pada era yang beda, maka harapan yang diminta oleh para pakar itu formatif lebih banyak daripada sumatif gitu. Ya, begitu. Jadi kalau zaman dulu memang sumatifnya paling dominan gitu nggih Pak nggih? Ya, kalau dari Bukun? Saya sepakat dengan Pak Mahzum bahwa selama ini memang saya lebih banyak formatifnya daripada sumatifnya. Ya. Jadi nanti kalau pertumbuhannya sumatif saja, itu nanti terlalu banyak materi yang harus diujikan pada anak. Kalau formatif kan mungkin satu bab selesai langsung ulangan harian kayak gitu. Ya. Jadi kalau bisa saya gambarkan kondisi dulu dengan sekarang mungkin seperti ini nggih Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi yang sekarang itu yang diutamakan, yang punya bobot terbesar itu adalah assessment of learning, jadi di akhir. Kemudian untuk assessment for learning-nya dan as learning-nya sebagai formatifnya ini masih kurang. Jadi titik beratnya adalah pada hasil, pada sumatifnya atau assessment of learning-nya. Dengan kurikulum baru ini, paradigma yang baru ini apa? Kita tidak cuman melihat atau bertumpu pada hasilnya saja, tapi yang lebih diutamakan adalah prosesnya. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Masum dan Bukun bahwa proses itu penting. Jadi yang diutamakan adalah for learning dan as learning-nya, seperti itu. Pada kurikulum ini, guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif, menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Jadi formatifnya, prosesnya itu proporsinya lebih banyak. Gitu. Harapannya jika ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Jadi off-nya ini sedikit saja, yang diutamakan adalah selama prosesnya, for dan as. Gitu. Kemudian jumlah asesmen formatif sebaiknya lebih banyak dari jumlah asesmen sumatif. Ini jadi for dan as-nya lebih banyak daripada off-nya. Kemudian tujuan asesmen formatif adalah untuk perbaikan dan pengembangan diri. Asesmen formatif dapat membantu mereka meningkatkan nilai yang lebih baik dalam asesmen sumatif di akhir, juga untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran. Jadi diharapkan adalah bahwa ketika prosesnya itu baik, itu juga akan menghasilkan akhir yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, bangun keterkaitan antara asesmen sumatif dan formatif. Caranya dengan merancang asesmen formatif yang berkontribusi pada tugas sumatif, sehingga dapat menurunkan beban kerja murid dan memperjelas relevansi tugas
formatif seperti itu. Tugas kita di sini, mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif itu penting. Jadi tidak boleh berat sebelah, tidak cuma sumatif saja yang dipentingkan. Jadi harus seimbang, yaitu mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada prosesnya. Jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Setelah mempelajari tentang asesmen formatif dan sumatif ini, berarti Bapak Ibu sudah sering ya melakukan asesmen. Coba ceritakan kira-kira bentuk asesmen seperti apa yang sering dilakukan di kelas Bapak Ibu. Apakah proyek, ataukah presentasi, ataukah tulis? Mungkin bisa disampaikan. Saya yang paling sering itu tes tertulis, Bu. Soalnya kalau disuruh presentasi atau diskusi itu biasanya anak-anak macet, jadi banyak diamnya. Saya lebih banyak tes tertulisnya. Lebih banyak tes tertulisnya ya. Kalau Pak Masum? Kalau saya yang sering kita gunakan itu untuk formatifnya pengamatan di tengah pembelajaran itu, terutama ketika melakukan diskusi dan sebagainya, itu pengamatan. Kemudian di akhir pembelajaran kita beri tes sumatif yang sifatnya mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari. Oh, seperti itu. Jadi bentuk assessment itu yang paling sering dilakukan memang tes tulis nih biasanya atau diskusi gitu. Nah, sebenarnya ada bentuk assessment lain yang bisa jadi alternatif untuk assessment formatif dan sumatif. Contohnya adalah ini. Untuk assessment formatif sumatif yang tidak tertulis, bisa dilakukan diskusi, drama, kemudian membuat produk, presentasi, dan tes lisan. Kemudian yang tertulis, biasa yang dilakukan adalah tes tertulis itu nggih. Kemudian bisa juga dengan refleksi, jurnal, esai, atau poster. Jadi ini memberikan gambaran biar bentuk tes yang diberikan tidak itu-itu saja. Mungkin bisa menjadi alternatif lain atau cara lain dalam melaksanakan asesmen formatif dan sumatif seperti itu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita pahami adalah tentang apa itu umpan balik. Jadi kenapa umpan balik itu sangat perlu dilakukan? Umpan balik itu sendiri merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Lah, kenapa kok umpan balik itu penting untuk dilakukan? Untuk guru itu selain untuk mengetahui motivasi peserta didik dalam belajar, dalam diri guru itu sendiri juga jadi tahu kira-kira cara apa yang paling efektif yang bisa dilakukan agar hasil peserta didiknya itu bisa maksimal. Jadi ini ya, bagi guru itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Kira-kira sudah sesuai belum dengan kondisi peserta didiknya. Gitu. Kemudian membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Yang selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam pemberian umpan balik yang efektif. Apalagi kita sudah setahun belakangan melaksanakan PJJ seperti ini, sebenarnya memberikan umpan balik kepada peserta didik itu adalah sangat penting. Jadi biar peserta didik itu tidak salah konsep dalam mempelajari sesuatu, seperti itu. Kemudian kalau untuk memberikan umpan balik itu prinsipnya ada 10. Yang pertama harus mudah dimengerti, jadi tidak perlu pakai bahasa yang ribet. Jadi pakai saja bahasa yang sederhana agar mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang kedua transferable, kemudian melihat ke belakang, spesifik, kemudian lebih dari penilaian, tepat waktu, kemudian kontekstual, seimbang, melihat ke depan, dan juga selektif. Prinsipnya adalah ini. Kemudian, bagaimana caranya membuat umpan balik yang efektif? Yang pertama itu harus terdiri dari feed up, feedback, dan juga feed forward. Feed up itu mengklarifikasi tujuan dengan murid. Yang kedua, feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Yang ketiga, feed forward, saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data dari feedback. Kemudian yang kedua, membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh murid dan guru.
Yang ketiga, memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, kemudian di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan juga yang terakhir, kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Selanjutnya, ini membuat umpan balik yang efektif. Apa saja komponen penting yang perlu ada, kemudian dokumen apa yang bisa dipakai guru untuk menjadi acuan penulisan umpan balik, apakah ada format umpan balik yang sederhana dan mudah dipahami murid, kemudian seberapa sering umpan balik harus diberikan, seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik, gimana caranya biar murid itu tertarik untuk membaca umpan balik dan mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau umpan balik teman itu sama nggih, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi temanmu. Apa hal baik yang sudah dilakukan oleh temanmu, apa hal yang bisa diperbaiki dan dikembangkan lagi oleh temanmu, apa yang bisa dilakukan oleh temanmu agar karyanya bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Ini beberapa umpan balik yang efektif ya. Nah, ini caranya. Ladder of feedback, contoh praktik baik memberikan umpan balik berjenjang. Ada beberapa ini ya, ada klarifikasi, ada penilaian, ada perhatian, kemudian ada saran, dan yang paling tinggi adalah apresiasi. Misalnya ini, klarifikasi apa yang kamu maksud dengan apa, misalnya materi apa, seperti itu. Kemudian yang paling tinggi adalah apresiasi. Idemu mengingatkan saya pada hal apa gitu. Jadi ketika murid itu diberi feedback umpan balik itu kan pasti merasa senang ya. Jadi bisa meningkatkan motivasi atau semangat belajarnya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Paparan materi untuk hari ini? Katanya sudah cukup jelas dari apa yang disampaikan Putri pada kami. Sudah cukup jelas nggih. Jadi kalau dibuat kesimpulan coba dari yang saya sampaikan tadi, mungkin Pak Mahsum atau Bukun bisa menyampaikan sedikit kesimpulan dari paparan kita hari ini. Kesimpulannya bahwa tes formatif itu lebih banyak digunakan di kurikulum ini dibandingkan tes sumatif, di mana tes formatif dapat dilakukan di awal maupun di pertengahan ketika pembelajaran, dan tes sumatif dilakukan pada akhir setelah pembelajaran. Ya, Kira begitu. Iya, saya kira begitu. Bukun? Ya, saya cuma mau menambahkan bahwa intinya baik asesmen formatif dan sumatif ini menekankan pada proses, bukan pada hasil akhir, gitu nggih. Ya, saya kira cukup jelas nggih untuk materi hari ini. Kita sambung besok pagi, semoga besok pagi bisa mendapatkan materi yang lain lagi. Monggo Pak Masum, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa, monggo. Mari kita bersama berdoa menurut agama dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Monggo Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih.